Halo kawan-kawan semua pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya di video-video Mimin. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian, supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita dengarkan suara merdu dari Mimin. It's me, Goku! Di akhir chapter sebelumnya, pesawat Vegeta dan Eriko sampai di planet Yadrat. Di awal chapter ini, mereka mendarat dan disambut heran oleh penduduk bangsa Yadrat. Sepertinya baru pertama kali bagi Vegeta dan Eriko mengunjungi planet ini. Kemudian di dalam kerumunan, sekelompok jenis bangsa Yadrat yang lain menyambut tamu mereka. Salah seorang ini memperkenalkan diri kepada Vegeta dan Eriko. Kita sebut saja dia ini Howdy. Dia mengenal nama Vegeta dari Goku, tetapi hanya mengenal namanya saja, bukan orangnya. Alhasil, yang dia ajak berjabat tangan malah Eriko. Selanjutnya, Howdy ini membawa tamu mereka menuju tempat pimpinan mereka. Sebelum mereka sampai, ia berterima kasih kepada Vegeta karena Goku dan Vegeta dulunya sudah membereskan masalah mereka dengan kelompok Ginyu yang menyerang tempat mereka tinggal. Kemudian Vegeta bertanya, siapa di antara mereka yang mengajari Goku teknik teleportasi? Tiba-tiba sekelompok bangsa Yadrat yang banyak menghilang dan hanya menyisakan Howdy saja seorang. Rupanya ini adalah teknik dari Howdy. Karena ras mereka bukan ras petarung, jadi mereka menggunakan bunsin untuk mengelabui lawan mereka. Kemudian ia mengajak Vegeta dan Eriko untuk menemui Elder atau tetua mereka. Elder ini bernama Pibara. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari Howdy. Sama halnya dengan Howdy yang hanya mengenal nama Vegeta saja tetapi tidak mengenal orangnya. Dia juga malah menjabat tangan Eriko. Jangan-jangan semua bangsa Yadrat mengira Eriko adalah Vegeta. Vegeta menjelaskan maksud mereka datang ke planet Yadrat ini. Setelah mendengar cerita Vegeta yang ingin mendapatkan teknik baru dari bangsa Yadrat untuk mengalahkan Moro, Pibara langsung menjelaskan jika sepertinya ada kesalahpahaman tentang informasi yang mengatakan bangsa mereka memiliki banyak teknik, padahal tidak. Jelaslah Vegeta kaget karena hal itu berlawanan dengan informasi yang ia dapat tentang bangsa Yadrat. Kembali Pibara menjelaskan jika sebenarnya mereka hanya memaksimalkan pengendalian spirit mereka. Dari sanalah kemampuan mengolah spirit mereka lahir. Vegeta tentu tidak mengenal apa itu yang namanya spirit. Lalu Howdy menjelaskan jika spirit itu adalah Chi dalam pengertian Goku. Lalu Howdy mencontohkan dalam pengendalian spirit mereka dapat melakukan teleportasi, membuat kopis atau kage bunsin, bahkan dapat melakukan pembesaran. Vegeta dan Eriko dibuatnya kaget melihat ukuran normal sesungguhnya dari tetua Pibara. Rupanya ukuran tubuh tetua Pibara sama saja dengan Howdy. Ia hanya melakukan teknik pembesar ukuran tubuh. Pibara mengatakan bukan cuma mereka yang bisa melakukan pengendalian spirit, tetapi semua bangsa Yadrat bisa melakukan hal tadi. Lalu Vegeta tertarik untuk belajar mengendalikan spiritnya dan meminta untuk diajari. Scan beralih. Beberapa hari setelah Vegeta mendarat di planet Yadrat,
Goku dan Mirus berpamitan untuk pergi berlatih ke suatu tempat. Dengan kepergian 4 orang anggota Galactic Patrol ini, yang 3 diantaranya adalah agen penting membuat Galactic Patrol jelas kekurangan kekuatan. Lalu Raja Galaksi berpikir untuk merekrut anggota baru. Raja menanyakan kepada Jeko apakah di sektornya memiliki seseorang yang dapat direkrut menjadi anggota baru, misalnya petarung dari pertandingan melawan Universe ke-6 dahulu. Jeko mengira Raja tertarik dengan Monaka, tapi bukan. Yang Raja maksud adalah ras dari Namekian yang berarti adalah Piccolo. Scan beralih di tempat Dende. Piccolo bertapa mencoba merasakan chi dari orang-orang yang tinggal di planet Namex. Namun ia tak dapat merasakan apapun. Kemungkinan yang ia dapat ada 2, yaitu karena jarak telepati mereka yang terbatas, atau orang-orang yang menggunakan telepati di planet Namex sudah mati. Tentulah Dende kaget mendengarnya, lalu Piccolo memiliki firasat buruk. Di luar planet bumi, terlihat pesawat luar angkasa mendekat, dan mereka adalah Makroni bersaudara. Pasta terkagum dengan keindahan planet yang akan mereka datangi, dan mereka berharap dapat menemukan banyak Blue Aurum di sana. Lalu mereka akan mencari tempat untuk mendarat. Piccolo merasakan ada seseorang yang memasuki planet bumi. Dende bertanya, apakah seseorang itu ada hubungannya dengan hal yang mengerikan yang terjadi di luar angkasa? Piccolo tidak yakin. Dia merasa ada 3 orang, tetapi chi mereka tergolong lemah. Lalu Piccolo pergi untuk memeriksanya. Pesawat Makroni bersaudara hendak mendarat, lalu Panne melihat ada seseorang yang menghadang mereka. Dia adalah Piccolo. Pasta memerintahkan untuk menembaki seseorang tersebut. Mereka mengira sudah memusnahkan targetnya, tetapi rupanya Piccolo berdiri di atas pesawat mereka. Tentulah ketiga Makroni bersaudara ini kaget bukan main. Scan beralih. Bulma datang bersama Satan yang menggendong Bula ke tempat Dende. Tujuan Bulma adalah mencari Piccolo ke tempat itu. Dende memberitahukan jika Piccolo pergi mengurus sesuatu. Bulma menjelaskan jika Jeko baru saja menghubunginya dan dia datang ke tempat Dende untuk membawa Piccolo ke markas Galactic Patrol. Dende merasa jika hal mengerikan ini ada hubungannya dengan Galactic Patrol, lalu ia meminta penjelasan kepada Bulma. Bulma tidak tahu menahu mengenai informasinya. Akhirnya ia memilih untuk menghubungi Jeko untuk meminta penjelasan. Di tempat Piccolo, 3 Makroni bersaudara mencoba menyerang Piccolo. Makroni cebol menyambuk. Pasta melemparkan batu yang sudah diisikan kekuatannya hingga meledak seperti bom. Lalu Panne yang memanjangkan tangan untuk menangkap Piccolo. Semuanya dapat dihindari. Tentulah serangan itu sangat familiar bagi Piccolo. Lalu ia juga memanjangkan tangannya, meraih Makroni cebol dan Panne, kemudian melempar mereka ke arah Pasta yang berdiri di atas bebatuan, dan mereka bertiga pun tergulung ke tanah. Pasta seolah tidak percaya jika di bumi memiliki makhluk kuat seperti Piccolo. Di tempat Dende, Jeko lewat telepon menjelaskan keadaan yang terjadi. Dende sangat terpukul mendengar planet Namex dan teman-teman Namekiannya sudah mati. Jeko menjelaskan jika sekarang dia sedang menuju ke bumi. Selain meminta Piccolo untuk bergabung ke dalam agen Galactic Patrol, ia juga meminta Bulma untuk mengumpulkan Gohan, Krillin, dan Tenshinhan. Dan Jeko juga menjelaskan jika mereka harus waspada dengan pesawat mengintai anak buah Moro. Jika mereka menemukan planet bumi, Moro bisa memakan planet tersebut. Dende tentulah kaget mendengar informasi tersebut. Lalu Dende bertanya bagaimana mereka bisa mengenali para pengintai. Jeko kembali menjelaskan para pengintai Moro biasanya datang dalam jumlah kecil dengan anggota 2-3 orang saja. Lalu scan beralih. Piccolo tentulah berhasil mengalahkan Makroni bersaudara dan ia mengikat mereka. Piccolo menanyakan apakah mereka ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi di luar bumi.
Pasta menjawab jika mereka hanya alien yang sekedar melewati bumi, lalu ia meminta maaf atas tindakan mereka yang menembak Piccolo tadi dan ia meminta dilepaskan. Piccolo lalu memeriksa pesawat Macaroni bersaudara. Macaroni cebol berbisik bertanya apakah mereka benar-benar akan meninggalkan planet bumi. Pasta menjelaskan jika mereka hanya perlu menghubungi Moro, dan ketika Moro datang dan menguasai planet bumi, maka mereka akan kabur dengan muatan Blue Aurum. Piccolo telah selesai memeriksa pesawat para Macaroni. Merasa tidak ada sesuatu yang membahayakan, lalu ia melepaskan ikatan Macaroni bersaudara dan menyuruh mereka untuk pergi dan jangan pernah kembali. Dengan senang hati, Macaroni bersaudara pun menaiki pesawat mereka lalu pergi. Pesawat Bulma bersama Dende, Satan dan Bula di dalamnya melihat sebuah pesawat asing akan pergi. Dende mentelepati Piccolo untuk jangan membiarkan pesawat asing tersebut kabur, karena mereka yang di dalam pesawat asing tersebut adalah sekutu yang membuat kekacauan di luar angkasa. Tentulah Piccolo seolah tak percaya. Para Macaroni bersaudara melihat ada orang lain yang datang, langsung saja mereka tancap gas karena tidak mau ada masalah lain yang mengganggu rencana mereka untuk kabur. Piccolo tidak membiarkannya, ia menembak roket pesawat Macaroni dan pesawat mereka pun terjatuh. Piccolo mendekati pesawat Macaroni, ia tentulah marah karena Macaroni bersaudara mencoba untuk menipunya. Namun Macaroni bersaudara hanya tersenyum. Si cebol rupanya sudah menghubungi pasukan utama dan mereka akan segera tiba di planet ini. Scan beralih, terlihat pesawat utama Moro melaju dengan kecepatan tinggi. Saganbo mendapat panggilan dari Macaroni yang hanya mengirimkan pesan, "Tolong kami." Saganbo menanyakan kepada Moro apa yang harus mereka lakukan. Moro memiliki firasat jika para Macaroni dikalahkan, itu berarti tempat yang mereka datangi memiliki makhluk yang cukup kuat. Jadi dia memerintahkan untuk memeriksanya terlebih dahulu dengan pasukan yang lebih kuat dari Macaroni bersaudara. Jika planet tersebut berkualitas, dia akan mendatangi planet tersebut dan memakannya. Scan beralih, Goku dan Mirus telah memulai latihan mereka. Goku terus melayangkan pukulan kepada Mirus tetapi tidak ada yang mengenai, malah Mirus yang berhasil memukul Goku dengan tongkatnya. Goku merasa kesulitan karena baginya untuk mengeluarkan teknik yang ingin dikuasainya, ia harus mengosongkan hati dan pikiran, tetapi saat bertarung, emosinya malah meluap. Mirus berkata jika tidak sesederhana itu untuk memahami teknik yang Goku maksud. Lalu Mirus kembali menyerang Goku dan ia sambil memberikan arahan jika kemarahan, kesedihan dan kesenangan adalah emosi yang kuat untuk bisa merubah kekuatan menjadi luar biasa, seperti transformasi Super Saiyan. Goku membenarkan hal itu, Super Saiyan memang dipicu oleh kemarahan. Lalu Mirus memberitahukan jika teknik yang dicari oleh Goku adalah kebalikan dari teknik Super Saiyan tersebut. Sepertinya Mirus mengetahui teknik apa yang sedang Goku cari. Mirus terus melayangkan tongkatnya ke arah Goku, lalu Goku pun membalas serangan Mirus. Mirus kembali melanjutkan penjelasannya jika teknik yang dicari oleh Goku akan aktif ketika penggunanya dapat mengendalikan diri dalam guncangan emosi. Ya, benar saja, Mirus memang mengetahui teknik yang dicari oleh Goku, yaitu Ultra Instinct. Goku tersenyum karena Mirus mengetahui nama teknik tersebut. Mirus meminta maaf karena sudah merahasiakan pengetahuannya kepada Goku, lalu ia memendekkan tongkatnya. Goku memakluminya karena ia tahu Mirus memiliki alasan untuk tidak membicarakan hal tersebut. Goku tahu jika Mirus adalah orang yang baik, hanya ingin mengalahkan Moro dan menciptakan perdamaian. Lalu ia kembali mengajak Mirus melanjutkan latihan. Mirus tersenyum dan malah menyimpan tongkatnya tadi ke dalam dompet dan mengatakan jika keraguannya sudah menghilang. Sepertinya Mirus juga mencari jawaban dalam dirinya. Lalu Mirus mengajak Goku masuk ke dalam sebuah ruangan dan mereka pun masuk ke dalamnya. Goku tidak asing dengan tempat yang mereka masuki. Tempat itu seperti ruang waktu yang ada di tempat Dende. Mirus senang mendengar Goku yang sudah familiar dengan tempat tersebut.
Mirus menjelaskan jika 3 hari di ruangan ini memberikan waktu selama 1 hari di dunia luar. Goku jelas menyayangkan karena hanya 3 hari. Pastilah ia dan kita sendiri sebagai pembaca membandingkan dengan ruang waktu di tempat Dende yang mana 1 hari di dunia luar sama dengan 1 tahun dalam ruang waktu. Namun Goku tetap bersyukur karena mendapat tambahan waktu untuk berlatih daripada tidak sama sekali. Mirus menjelaskan lagi, penambahan waktu di tempat ini cukup penting, tetapi yang lebih penting lagi, ruangan ini tersegel dengan dunia luar, jadi dia dapat melepaskan kekuatan penuhnya untuk melatih Goku. Tentulah Goku senang mendengar hal itu. Mirus kemudian mengambil kuda-kuda dan ia siap untuk mengeluarkan semua kemampuannya yang ia punya. Goku mundur 1 lompatan dan ia juga memasang kuda-kuda andalannya yang artinya jelas ia sudah siap. Lalu chapter ini berakhir. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.